Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua, puji Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini, di hari yang ke-94 di tahun 2026. Saya Pendeta Kawi Armiasa, Gembala Sidang GPDI Philadelphia Dompu, Nusa Tenggara Barat, dengan penuh sukacita menyambut Anda di pagi hari ini. Puji Tuhan, haleluya. Kita bersyukur boleh menikmati pemeliharaan Tuhan sepanjang malam dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasa-Nya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kembali pagi ini sebelum kita akan melakukan banyak hal aktivitas kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau memberi makan jiwa kita, roh kita dengan makanan yang sesungguhnya, agar tetap iman kita kuat di dalam Tuhan, kasih dan pengharapan kita tetap hanya kepada Tuhan, agar kita dimampukan menjalani sisa kehidupan kita senantiasa dalam perkenanan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita pagi ini adalah Paskah membuktikan Yesus Sang Mesias. Puji Tuhan. Mari kita akan baca dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-9. Karena jikalau kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Paskah bukan hanya perayaan kebangkitan, tetapi juga bukti bahwa Yesus benar-benar adalah Mesias yang dijanjikan Allah. Banyak orang pada zaman Yesus meragukannya, menolaknya, bahkan menyalibkannya. Namun ketika Yesus bangkit pada hari yang ketiga, semua nubuat tentang Mesias tergenapi. Puji Tuhan. Sebelum Yesus datang, para nabi telah bernubuat bahwa Mesias akan menderita, mati, dan bangkit. Mazmur 22 ayat 17-19 menggambarkan penderitaan Mesias di kayu salib. Yesaya pasal 53 ayat yang kelima berkata, tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Mazmur 16 ayat yang ke-10 menubuatkan bahwa Allah tidak akan membiarkan yang kudusnya melihat kebinasa. Hosea pasal 6 ayat 2 berkata, Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita. Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus bangkit, itu membuktikan bahwa Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Kuasa dosa dan maut telah dikalahkan. Keselamatan yang Dia berikan adalah benar dan pasti. Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-17, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Artinya, dasar iman Kristen bukan hanya salib, tetapi juga kubur yang kosong. Kubur kosong menjadi bukti bahwa Yesus hidup dan berkuasa. Bapak Ibu Saudara, ketika murid-murid melihat Yesus bangkit, hidup mereka berubah. Mereka yang tadinya takut menjadi berani. Mereka yang tadinya ragu menjadi percaya. Karena mereka tahu bahwa Yesus bukan sekedar guru, nabi, atau orang baik, tetapi Mesias yang hidup. Amin. Bagaimana kebangkitan Yesus menjadi aplikasi dalam hidup kita, berdampak dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara?
Percayalah bahwa Yesus adalah Mesias dan Juru Selamat. Jangan hidup lagi dalam ketakutan, karena Yesus telah menang atas maut. Tetaplah setia mengikut Tuhan, sebab kebangkitannya memberi pengharapan baru. Puji Tuhan. Dan beritakanlah kepada orang lain bahwa Yesus hidup. Puji Tuhan. Matius 16 ayat yang ke-16. Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Kisah Rasul pasal 2 ayat 32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Roma pasal pertama ayat yang keempat. Dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa. Jadi Bapak Ibu Saudara, Paskah adalah bukti terbesar bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Salib menunjukkan kasih-Nya, tetapi kebangkitannya menunjukkan kuasa-Nya. Karena Yesus hidup, kita memiliki pengharapan, kita memiliki keselamatan dan kemenangan. Amin, puji Tuhan. Matius 28 ayat yang ke-6. Dia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Puji Tuhan. Haleluya. Engkau lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menggenapi janji-janji-Mu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Kau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menggenapi janji-janji-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Bapa, kami bersyukur firman-Mu pagi. Kami menikmati lawatan Tuhan pagi. Kami punya Allah yang hidup, bangkit, mengalahkan maut, menghancurkan ketakutan, kekhawatiran. Memberikan kami kehidupan yang kekal, jaminan pasti bahwa Allah kami berkuasa yang telah mengalahkan maut. Tidak ada satupun kuasa di dalam dunia yang sanggup mengalahkan Engkau. Kami kuat, kami ada di dalam Engkau Allah yang hidup. Tidak akan pernah sia-sia pengiringan kami, tidak akan pernah percuma pengiringan kami, karena Allah kami Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kuasa firman-Mu melawat setiap kami pagi hari ini. Terima kasih Bapa.
Mari Bapak Ibu Saudara, kita menikmati berkat pagi dan hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang menikmati berkat pertambahan usia, baik pertambahan usia kelahiran dan pertambahan usia pernikahan. Bapak Ibu Saudara, kiranya berkat anugerah kasih karunia dari Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.